Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Talia Lania Arsisa Sabila, yang mana di sini saya akan membahas mengenai konsep guru. Lanjut saja, pengertian guru. Guru itu adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberikan bimbingan, menambahkan pelatihan fisik maupun non-fisik, dan juga melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik yang diajarnya. Selain itu, guru itu mempunyai beberapa definisi nih, baik itu menurut para ahli maupun perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi demikian. Guru itu adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberikan arahan, memberikan pelatihan, memberikan penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Lanjut, yang kedua itu menurut para ahli. Di sini saya ambil dua para ahli yang mengatakan. Yang pertama itu adalah M. Yusser Usman. Ia mengatakan bahwa guru itu adalah seorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan serta pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Lanjut, yang kedua itu menurut Suparlan. Suparlan mengatakan guru itu mampu diartikan sebagai orang yang tugasnya itu berhubungan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek, baik itu spiritual, emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Guru itu merupakan sosok yang begitu dihormati karena ia memiliki peran yang penting, yang mana ia tuh memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dan guru itu merupakan salah satu komponen penting di sekolah. Dan yang ketiga itu menurut KBBI, guru itu adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya itu adalah mengajar. Guru itu sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai ibu kedua yang mengajar berbagai macam hal yang baru. Dan juga itu sebagai fasilitator anak. Supaya apa? Supaya anak itu dapat belajar dan mengembangkan potensi dasarnya secara optimal. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Mita Dea Rosita kali ini akan menjelaskan tentang peran guru, yaitu peran guru. Guru memegang peran yang sangat penting dalam konteks pendidikan di sekolah. Selain itu, guru merupakan pelaksana proses pembelajaran di sekolah dan keberhasilan pembelajarannya sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Peran guru diantaranya yaitu yang pertama, peran guru sebagai edukator, yang mana peran edukator merupakan peran utama khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah dasar yaitu SD dan SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik sebagai role model dan memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, serta membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua, peran sebagai manajer. Peran sebagai manajer ini, pendidikan memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Yang ketiga, peran administrator, yaitu peran administrator. Guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapot, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan, secara administratif, peran guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan, serta yang terpenting ialah menyampaikan raport atau laporan pendidikan kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Yang keempat, peran guru sebagai supervisor, yang mana peran ini pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik,
menentukan permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran serta memberikan jalan keluar pemecahan masalah. Dan yang kelima, peran sebagai leader. Peran sebagai leader bagi guru lebih tepatnya yaitu dibandingkan dengan peran sebagai manajer, karena manajer bersifat kaku dan ketentuan yang ada. Dari aspek penegakan disiplin misalnya, guru lebih menekankan disiplin. Sementara itu, sebagai leader, guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin telah ditegakkan oleh guru. Dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup. Yang keenam yaitu peran guru sebagai inovator. Dalam melaksanakan peran sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar yang tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang ketujuh, peran sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator yaitu untuk meningkatkan semangat belajar yang tinggi. Untuk itu, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, yang utamanya berasal dari guru. Yang kedelapan yaitu peran sebagai evaluator. Peran guru sebagai evaluator artinya guru ditentukan untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur, yang memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian pada aspek intrinsik ini lebih diarahkan pada aspek kepribadian peserta didik, yakni aspek nilai atau values. Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian peserta didik harus diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban siswa ketika mengerjakan ulangan atau diberikan tes. Dan yang terakhir adalah peran sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didik. Suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan peserta didik mengantuk dan malas belajar. Oleh karena itu, tugas guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekian dari saya. Setelah mengetahui berbagai peran guru, maka selanjutnya adalah bagaimana atau apa-apa saja tugas guru. Guru memiliki tugas baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas. Dan tugas guru ini berbentuk pengabdian. Jika dikelompokkan, ada 3 jenis tugas guru, yakni yang pertama, tugas dalam bidang profesi, tugas dalam bidang kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru yang pertama dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, seperti membentuk kepribadian serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Sedangkan mengajar bermakna bahwa guru bertugas mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun melatih ialah guru bertugas mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan, di mana menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Maksudnya ialah guru mampu menarik simpati siswa dan menempatkan diri sebagai pribadi yang dapat diteladani. Yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan berupa mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 dinyatakan bahwa Ayat 1, tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan,
pada satuan pendidikan. Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abreza, NIM F12312110119, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Di materi ini terdapat 3 aspek. Yang pertama, isi, proses, dan strategi dan metode. Aspek isi dalam mendidik. Dalam mendidik, aspeknya terdiri dari moral dan kepribadian. Proses dalam mendidik memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Di aspek strategi dan metode dalam mendidik terdapat keteladanan dan pembiasaan. Di aspek isi dalam membimbing terdapat norma dan tata tertib. Proses dalam membimbing dapat menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan siswa. Strategi dan metode dalam membimbing adalah motivasi dan pembinaan. Aspek isi dalam mengajar adalah bahan ajar berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Proses dalam mengajar dapat memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek dalam strategi dan metode dalam mengajar adalah expository dan inquiry. Yang terakhir adalah aspek isi dalam melatih adalah keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills. Proses dalam melatih adalah menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Strategi dan metode dalam melatih adalah mempraktekkan kerja, simulasi, dan magang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.